Oke, sambil saya mengisi absen, coba kalian buka bukunya halaman 46 untuk ciri kebahasaan teks eksposisi. Baca dulu sebentar 2 menit sambil saya buat dulu absennya ya. Si Jabarulail di atas ya berarti. Sini juga, tapi kelompok 2-nya ya. Hah? Iya, oke Ustaz. Coba ini ya, selain Afdalul, Fauzan, Fauzan Azhar, Ahmad Fadil, Abdullah Ali, Ilham Farizi. Selain itu siapa yang belum namanya? Sekali lagi ya, saya absen Afdalul yang ada, Fauzan Azhar, Ahmad Fadil, Abdullah Ali, Ilham, Arif, Habib, Fabad, Ahmad Fauzan. Panggilan Ahmad Fauzan ini siapa? Panggilan Fauzan Azhar? Fauzan juga. Oke, jadi untuk di teks eksposisi di situ ada beberapa jenis kaidah kebahasaan. Seperti biasa, setiap kali kita belajar sebuah teks, selain struktur ada ciri kebahasaan yang tampil dari teks tersebut. Itu bisa kita lihat di halaman 46. Pertama ada istilahnya nominalisasi.
nominalisasi itu beda dengan ini, nominal. Jadi kalau misalnya kita nah gini ya. Jadi kalau misalnya kita buat perbedaan antara si nominal itu kan artinya kata benda. Seperti misalnya papan tulis gitu kan, buku. Nominal atau nama lainnya nomina, samalah itu. Yang memang dia kata benda murni. Sementara kalau dia nominalisasi, berarti ada imbuhan isasi kan di belakangnya. Isasi ini menandakan proses. Proses menjadi benda. Berarti kalau kita bilang proses menjadi benda, artinya apa? Di awal dia bukan kata benda. Di awalnya aslinya bukan kata benda, tapi dia berubah menjadi kata benda. Nah, apa yang menyebabkan sesuatu menjadi nominal atau menjadi kata benda? Yaitu adanya imbuhan. Imbuhan yang menunjukkan nomina itu adalah pean, kean, dan an saja. Nah, maka kalau menggunakan imbuhan ini, biasanya dia akan berubah menjadi proses yang kita katakan sebagai nominalisasi. Contoh, rajin. Rajin ini kata sifat, ya kan? Tapi kalau misalnya kita buat kerajinan, maka dia menjadi kata benda. Nah, inilah yang dikatakan sebagai proses nominalisasi. Berarti awalnya dia bukan kata benda, tapi karena mengalami afiksasi atau pemberian imbuhan pada format tertentu, dia berubah menjadi kata benda. Gitu. Nah, ini proses dalam lingkup kata. Lalu ada lagi namanya nanti frasa verba. Yang kemarin pernah kita bahas juga. Ini kan kalau kata benda, kalau frasa nomina atau frasa verba, nah ini beda lagi. Apa kemarin pengertian frasa? Frasa disebut juga sebagai kelompok kata. Berarti kalau yang dikatakan kelompok, dia pasti lebih dari satu. Berarti kalau frasa nomina adalah gabungan dua kata yang membentuk kata benda tapi hanya mengisi satu pola. Contoh, dia menulis sebuah cerita fiksi. Nah, maka ini kan cerita fiksi ini mengisi pola objek. Nah, inilah yang disebut sebagai frasa nomina. Kenapa? Karena dia gabungan beberapa kata tapi mengisi hanya satu pola dan lebih dari satu kata. Serta maknanya juga harus denotasi. Jadi ingat, yang namanya frasa itu maknanya harus denotasi atau bermakna yang sebenarnya. Nggak berlaku kalau kiasan. Kalau kiasan namanya idiom. Misalnya kepala besar, tangan panjang itu namanya idiom. Nah, lalu ada lagi istilahnya dengan kalimat nominal. Kalimat nominal berarti adalah, apa definisi kalimat? Sambil saya tanya lah sedikit-sedikit ya. Kayaknya kalau definisi kalimat bisa lah ya. Coba Ahmad Fadil, yang mana? Nah, kalau kita definisikan kalimat itu apa? Ada subjeknya, terus ada predikatnya. Oke, terus? Objek.
atau keterangan. Udah itu aja. Oke, kalau misalnya ini saya hapus titiknya, ini kalimat bukan? Gini aja. Saya hapus nih titiknya tadi. Ini kalimat bukan? Nah, ini nampak ya sampai ke belakang ya. Dia menulis sebuah cerita fiksi. Saya hapus titiknya tadi. Itu disebut kalimat atau bukan? Bukan. Kalimat. Oke, jadi gini, kalau saya hapus titiknya, ini namanya bukan kalimat, melainkan klausa. Jadi kalau saya hapus titiknya, namanya klausa. Klausa itu juga struktur dalam bahasa yang terdiri dari subjek predikat, tapi dia tidak memiliki tanda baca. Supaya daripada kita bicara jauh-jauh, ternyata kalimat juga nggak tahu yang mana gitu kan. Jadi saya tekankan dulu, apa sih yang dimaksud kata, apa sih frasa, apa sih klausa, apa sih kalimat gitu. Jadi ngapain kita nanti bahas kalimat imperatif, kalimat nominal, kalimat ini segala macam, rupanya pengertian kalimat pun masih nggak tahu gitu kan. Jadi yang namanya kalimat itu adalah gabungan struktur subjek predikat, benar kata si Fadil tadi, tapi yang diakhiri intonasi final. Apa itu intonasi final? Intonasi final itu adalah tanda berhenti final. Bisa dia tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Kalau tanda titik inilah yang kita sebut sebagai kalimat deklaratif atau berita. Kalau tanda tanya, kalimat interrogatif. Kalau tanda seru ada dua. Bisa dia kalimat imperatif, bisa dia nanti kalimat eksklamatif. Kalau imperatif dia merintah, misalnya coba buka buku kalian halaman 26 misalnya. Itu kan merintah saya kan. Coba tutup jendela itu atau coba buka jendela itu. Nah, itu kalimat imperatif. Ujung-ujungnya pakai tanda seru juga. Tapi kalau sekedar dia menyerukan, wah, kamu banyak ya sudah hari ini membacanya gitu. Maka itu namanya kalimat eksklamatif. Dia nggak nyuruh kita melakukan kegiatan, cuma mengekspresikan. Nah, itu namanya eksklamatif. Ekspresi, ingat aja, ekspresi. Berarti kalimat yang menunjukkan ekspresi juga termasuk pakai tanda seru. Nah, sekarang berarti saya bisa pastikan ya, definisi kalimat itu adalah S tambah P tambah intonasi final. Apakah tanda tanya atau titik atau seru? KS kata sifat. Terus yang namanya kalimat nominal adalah kalimat yang dia predikatnya adalah kata benda. Gitu ya. Apa contohnya? Misalnya, saya adalah, atau langsung aja, saya penghapus kalian mana? Saya guru bahasa Indonesia. Oke, seperti ini. Berarti kan saya ini adalah subjek, guru bahasa Indonesia ini adalah predikat. Nah, seperti ini. Berarti predikatnya adalah kata apa nih? Benda. Guru bahasa Indonesia benda nggak? Saya benda nggak? Benda lah. Gitu kan. Atau misalnya dia paman saya. Misalnya ada kalimat gini. Dia paman saya. Dia itu subjek, paman saya pamannya adalah kata benda. Nah, berarti dia adalah kalimat nominal. Jadi beda ya. Perhatikan ketika nanti ada soal yang dimintanya apa? Kata nominal, nominalisasi, frasa nomina, atau kalimat nominal. Jadi jangan sementang ada nominal berarti benda. Enggak, beda-beda pengertiannya gitu. Jadi jangan disamakan. Beda nanti dia minta kata benda asli, kata benda yang hasil nominalisasi, frasa nomina, atau kalimat nominal.
Ada pertanyaan nggak sampai di situ? Bisa dibedakan? Kalau nggak bisa bilang gitu, jangan kita nanti lewat terus nggak paham, iya gitu kan, nanti pas ujian baru bingung. Iya, waalaikumsalam. Iya, marah kata sifat, rajin, bijaksana itu kata sifat. Oh, terus dikirim ke? Oh iya. Iya, Ustaz. Kenapa? Iya, kean atau pean. Iya, kemarahan kata benda. Bijaksana kata, nampak nggak? Saya gini sih, sebenarnya saya mau nulis ke sana lagi atau ke sini lagi, tapi nanti yang di layar nggak nampak gitu ya. Jadi bukan saya nggak mau nulis di sini gitu. Semalam saya tulis gitu sih, ke sana, malah yang di laptop nggak nampak, gitu kan. Makanya saya buat di tengah gitu. Kalau memang sulit, maju ke depan aja. Ini kan ada nih kursi depan kosong, enak. Ini absennya diisi ya. Ya, jadi kalau misalnya dia Pak Anat, satu kata apa? Satu kata apa? Bukan, kata bilangan. Bilangan ya kan? Kalau kesatuan kata benda gitu. Satu bilangan, persatuan kata benda. Pokoknya kalau dia mendapat imbuhan paan atau kaan, dia menjadi kata benda. Bisa? Ada pertanyaan? Paham ya bedanya ya? Artinya kalau keluar di soal ujian bisa ya? Jangan nanti yang saya minta, soalnya sering gitu kan, kok banyak kali Ustadz salah saya di PG, salahnya apa soalnya ini gitu kan, sering orang tuanya nelpon. Padahal belum paham apa yang dimaksud soal, udah dijawab buru-buru. Nanti yang ditanya ide pokok, yang dijawab kalimat utama, memang sama letaknya, tapi kan definisinya beda, gitu ya. Selanjutnya berarti udah paham ya kalau di contoh di buku tuh ada contoh pembendaan merupakan ciri khas teks eksposisi katanya. Nomor 1 contohnya pemerintah memberlakukan undang-undang anti kekerasan. Nah itu kata di situ mana di kalimat 1 kata bendanya? Halaman 46. Semua punya buku kan? Nah coba buka bukunya halaman 46. Di contoh 1, nominalisasi pemerintah memberlakukan undang-undang anti kekerasan. Di situ mana kata bendanya? Ya, pemerintah sama anti kekerasan. Dia satu paket anti kekerasan itu. Keras kata apa? Iya, tapi dia dijadikan kata benda karena imbuhannya kaan. Kalau yang nomor 2, mana kata bendanya? Sama? Sama pihak. Pihak itu kata benda. Memberlakukan kata dasarnya laku itu verba, kata kerja. Tapi karena dia dikasih pean atau pekan, dia berubah menjadi kata benda. Nah, terus di situ juga ada bentuk pasif dan kata ganti orang. Pasif. Kalau pasif kemarin imbuhannya apa? Di dengan ter ya. Ia harus dihentikan contohnya. Kalau kalimatnya dipasifkan, kalau kalimatnya disebut sebagai kalimat pasif, berarti imbuhan predikatnya adalah di atau ter. Misalnya saya
terjatuh di lapangan. Aktif atau pasif? Pasif. Pasif. Dia diajak temannya ke kemana ya? Masjid. Aktif atau pasif? Pasif. Pasif. Karena imbuhannya dia ter dan di. Ini apa? Predikat ya. Ini apa? Ya, keterangan. Ini? Kalau yang ini? Oke, tidak bisa. Oke, itu kalau pasif. Terus ada katanya kata ganti orang. Kata ganti. Istilah kata ganti itu adalah pronomina. Pronoun kalau dalam bahasa Inggris. Pronomina itu, nomina kan kata benda, pro itu ganti, berarti ganti benda. Kata ganti itu ada 3. Ada kata ganti subjek atau orang, atau namanya persona. Jadi nggak usah bingung dengan istilah-istilah, ini sama aja. Kalau di soal ada subjek, kata ganti orang, persona itu sama. Ada kata ganti tunjuk, ada kata ganti ihwal. Kalau kata ganti orang ya yang menggantikan orang sesuai dengan namanya, kata ganti. Berarti menggantikan orang, misalnya dia, kami, kita, mereka. Tunjuk ini itu. Ihwal itu begini begitu. Ihwal itu menggantikan sesuatu yang takarannya nggak jelas. Kau tadi buat tepung itu, buat kue itu berapa tepungnya? Oh sekitar seginilah. Atau sekitar segitulah gitu. Segininya itu nggak jelas. Nah itu namanya kata ganti ihwal. Ihwal itu menggantikan sesuatu yang takarannya belum jelas. Oke? Apalagi di situ katanya. Kosakata tahu lah ya. Pokoknya dia kosakata itu ada istilah teknis. Teknis itu yang merujuk pada bidang ilmu tertentu. Jadi kalau ada istilah-istilah teknis, kata teknis adalah kata yang mendefinisikan atau merujuk pada bidang ilmu tertentu. Misalnya di situ ada istilahnya apa katanya? Regenerasi, ya kan? Terus spesies, genus, apalagi sumber daya alam. Itu dia namanya kosakata teknis. Kenapa? Di bawah apa? Oh, ikhwal. Ini kata teknis. Ini kan maksudnya? Ini ikhwal. Yang ini kata teknis. Coba siapa? Biar sambil ingat ya kan. Ini absennya ada isi yang kuning. Udah semua. Si Fabat dulu, Fabat. Coba sebutkan satu kata teknis di bidang biologi. Fabat mana orangnya? Oh ini. Kata teknis di bidang biologi satu coba. Udah belajar biologi kan? IPA lah, IPA. Nah. Apa coba satu aja? Hah? Apa? Nggak dengar saya. Oh nggak tahu.
Nggak denger saya soalnya pakai masker. Di bidang biologi kan banyak. Contoh kata teknisnya populasi. Itu kata teknis. Apalagi ekosistem. Polusi, polutan. Beda nggak polusi dengan polutan? Beda ya. Polusi itu proses pencemaran, polutan itu benda yang mencemarinya. Gitu. Jadi, apalagi contoh? Fotosintesis. Apa? Iya, fotosintesis. Saya kurang ini jelas karena pakai masker. Terus dalam bidang IPS misalnya ada istilah inflasi. Tahu nggak inflasi? Nilai mata? Iya, mata uang. Jadi uang yang biasanya kalian 1 juta bisa beli banyak, tiba-tiba cuma bisa beli sedikit. Artinya jumlahnya tetap tapi nilainya turun. Itu inflasi. Itu namanya kata teknis gitu. Jadi dia ada penjelasan dari kata itu secara lebih spesifik. Nah, terus ada namanya lagi penggunaan kata tugas atau konjungsi yang berfungsi menghubungkan bagian-bagian teks seperti sebab, karena, oleh karena itu, maka. Karena kan kemarin struktur eksposisi itu ada tesis argumen. Maka dia di situ ada konjungsi sebab akibat, maka, akibatnya, sebab, karena, oleh sebab itu, alasan pertama, gitu kan? Bolehlah ditambah sendiri di bukunya. Ada lagi namanya konjungsi kausalitas, atau yang menyatakan hubungan sebab akibat. Gitu ya. Buatlah contoh nanti di buku kamu seperti karena, sebab, akibatnya. Berarti kalian gelombang 1 berapa orang sebenarnya? 11? 12? 15 harusnya kan? 14? 3 lagi siapa? Kemarin? Di sini pun kemarin gelombang 1 sedikit juga. Gelombang 2 yang rame sampai 14. Banyak yang daring yang gelombang 1 ya? Kayak saya agak-agak bingung karena setiap masuk berubah lagi orangnya gitu kan, berubah gitu. Ada yang berkurang, ada yang bertambah gitu kan. Dah, kalau udah selesai dicatat, nanti saya parap catatannya, tapi buka dulu di buku latihannya. Coba kamu lihat pidato halaman 40. Dah, halaman 40 sampai 43 ya pidatonya, terserah lah yang mana bagian yang mau kamu ambil. Coba cari nominalisasinya 1, tapi dijelaskan sumbernya. Misalnya gini, di paragraf ke mana ya yang ada nominalisasi? Nah, di paragraf 1, 2, 3, 4, 5 yang ada pengantar ke persoalan dengan model repetisi. Kan di paragraf yang paling bawah, kalimat paling bawah, halaman 40, di situ kan ada dibilangnya gini. Saya berada di sini untuk berbicara bagi binatang-binatang yang sekarat yang tidak terhitung jumlahnya di seluruh planet karena kehilangan. Nah, berarti kamu buatlah nanti di latihan kamu, misalnya nih latihan 3 gitu kan. Terus buat di sini nominalisasi
Ya kan? Contoh katanya kehilangan asal katanya apa? Hilang. Hilang itu kata apa? Kata sih? Ya, berada di paragraf ke 1, 2, 3, 4. Paragraf keempat. Buat aja gini, P4. Nah, gitu. Itu cara ngerjainnya. Satu-satu aja. Nanti gitu juga untuk si boleh cari frasa nominal kalau ada. Kalimat nominal kalau bisa saya kasih nilai plus. Terus kalimat pasif cari satu contohnya. Pronomina cari satu contohnya. Kata teknis. Terus konjungsi kausalitas. Masing-masing bagian satu-satu aja seperti ini. Asal dapat satu, buat kamu dapatnya dari paragraf berapa. Jadi saya bisa ngecek benar nggak ada di situ gitu. Bisa? Coba dibuat di buku latihannya sekarang biar saya nilai. Apa? Gini, yang wajibnya adalah kata benda, yang nominalisasi, terus kalimat pasif, kata ganti, kata teknis, kausalitas. Itu yang wajibnya. Kalau kamu bisa mencari frasa nomina dan kalimat nominal, itu saya kasih nilai plus. Tapi yang wajibnya adalah nominalisasi sama yang ini. Oke, paham? Gitu. Ya, mulailah dicari, coba. Satu-satu aja, nggak usah banyak-banyak. Ya. Udah dicoba, jadi kalau udah dilatih dia ingat, oh ini gitu kan kalau udah pernah mencari. Satu, 2, 3, 4, 5. Kata sifat. Maksudnya? Buat aja misalnya gini, kayak gitu contohnya. Nominalisasi, apa katanya? Buat di paragraf berapa? Yang kedua, kalimat pasif. Apa kalimatnya? Buat di paragraf berapa? Gitu juga kata ganti, mana kata ganti orang kan? Di mana contohnya? Di kalimat berapa, paragraf berapa? Gitu. Kan kemarin buku kita 2 kan? Latihan dan catatan.
Iya, benar. Yang ini nominalisasi, terus kata kalimat pasif, kata ganti, kata teknis, konjungsi kausalitas 5. Totalnya yang wajib 5. Tapi kalau mau nambahi frasa nominal dan kalimat nominal itu dapat nilai plus gitu. Paham? Hah? Iya, satu-satu aja cari contohnya. Ya? Kenapa? Apa? Nggak dengar saya? Oh, dari halaman ini, dari halaman 40 sampai halaman 43 teksnya. Tapi terserah, ambil aja cari satu masing-masing untuk kaidah kebahasaannya, tapi dibuat dari paragraf berapa? Saya? Enggak lah. Kalau dia imbuhannya me sama ber kan aktif. Saya merasa. Merasa kan me. Berarti dia aktif. Kalau pasif kan imbuhannya di atau ter. Seperti itu contohnya. Terjatuh, diajak. Itu pasif. Tapi kalau merasa, menulis, menyiram, itu aktif. Berlari, itu aktif. Organization itu termasuk objek frasa nominal. Frasa mewakili, iya. Enggak, diter aja. Beraktif. Di bawah? Enggak lah. Di bawah, iya. Ya. Kalau di bawah itu kata keterangan. Kalau di bawah ya pasif.
Kata ganti atau nama lainnya pronomina ada 3. Ada yang menggantikan orang, penunjukan atau ikhwal. Kalau bisa yang orang. Hah? Nominalisasi, kalimat pasif, kata ganti pronomina, kata teknis, konjungsi kausalitas. Ya udah, satu kalimat diambil semua. Nah. Pathos dan logos ini termasuk kata teknis. Enggak, yang ini jangan dimasukkan, yang dianalisis yang ini aja. Semua itu jadi diharapkan. Ini kan termasuk kata pasif. Semua ini, iya. Diharapkan. Itu kan ada lengkap bisa. Maksudnya ini kan gantung masih kalimatnya kan? Iya tergantung Enggak, maksudnya ada sambungannya kan? Semua ini terjadi diharapkan apa? Diharapkan gitu. Tulis dulu, dia kalau kalimat harus sampai titik nulisnya. Iya. Ingat ya, kalau nulis kalimat pasif kah atau apa, dia sampai titik dari awal sampai titik, jangan setengah-setengah. Analyzing dulu ya. Iya. Saya ya. Iya. Atau Anda tuh kata ganti, mana ya? Sorry, kata ganti contohnya mana ya? Kami tidak boleh tidak didengar, kan ada di situ. Kami itu kan kata ganti. Kata ganti untuk menggantikan dia dan anak-anak lain di seluruh dunia. Kita itu kan kata ganti orang. Banyak di sini kata ganti. Kita masih memiliki banyak waktu dan semua pemecahannya, katanya. Kita tetap bersikap bagaikan, katanya. Kita masih memiliki banyak waktu dan semua pemecahannya. Semua ini terjadi di hadapan kita. Itu kan kata ganti. Di Kanada kami memiliki kehidupan yang nyaman dengan sandang, pangan, dan papan. Nah itu kan kami itu kata ganti. Enggak. Kenapa? Karena adalah itu kata kerja definitif. Ini yang saya contohkan ya. Saya ubah kalimatnya. Saya adalah guru bahasa Indonesia. Maka di sini kan subjeknya jadi
saya. Ada predikatnya adalah, kenapa nih predikat? Karena dia termasuk ke dalam kata kerja atau verba definitif. Jadi yang di sini ini berubah menjadi pelengkap. Yang benda itu jadi pelengkapnya. Gitu. Sementara predikatnya adalah kata kerja definitif dan ini masih tergolong verba. Kalau ini berarti kalimat apa, Ustadz? Kalimat verbal namanya. Gitu. Jadi dia bukan kalimat nominal tapi kalimat verbal. Kenapa dia pelengkap? Karena pelengkap itu yang tidak bisa dipasifkan. Kamu nggak bisa balik-balik ini loh. Saya adalah guru bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia adalah saya. Bisa nggak? Saya memang guru bahasa Indonesia, tapi di Lunuha ini bukan saya aja guru bahasa Indonesia, kan gitu. Kucing adalah mamalia. Mamalia adalah kucing. Bisa nggak? Nggak bisa. Berarti kita semua kucing dong. Kita mamalia soalnya. Gitu kan? Jadi nggak bisa dibalik-balik definisi itu. Makanya dikatakan dia pelengkap karena nggak bisa dipasifkan. Kenapa? Iya, satu-satu. Waalaikumsalam. Udah bisa dikumpul. Ya udah dilanjutkan aja. Nanti kumpulnya kan kita nanti ada pertemuan 1 jam lagi ya, 30 menit lagi maksudnya. Nanti di situ saya periksa ya. Ini waktunya sudah habis. Kita sampai 9.10. Bukan, ini namanya kata sapaan. Anda ini bukan kata ganti. Anda itu kata sapaan ya, bukan kata ganti. Anda itu bukan kata ganti, tapi kata sapaan. Jadi bukan itu. Yang kata ganti itu kayak kami, kita, saya, mereka, itu kata ganti. Oke ya, itu saja untuk sesi pertama ini. Nanti kita lanjutkan lagi di pukul 10.15. Ini sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.